oleh Ustadz. Tema malam hari ini sahabat Al-Quran, petunjuk bagi keluarga sakinah. Untuk sahabat semuanya boleh bertanya melalui SMS WhatsApp 0812625166. Boleh juga melalui layanan telepon kita ke 0811-626-1066. Baiklah sahabat Yes, untuk membuka program Obat Hati sekaligus tausiah pembuka pada malam hari ini, kami persilahkan kepada Ustadz Romi Iskandar SH, dipersilahkan. Baik ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat KIS dimanapun kita berada, kembali kita bersua di dalam program Obat Hati. Pada hari ini, hari Rabu malam Kamis, tepatnya tanggal 30 Safar tahun 1446 Hijriah, bertepatan hari ini adalah malam Kamis tanggal 5 September ya? 4 Ustaz. Tanggal 4? Iya Ustaz. Kemudian saya tanggal 4 September 2024 ya. Ini dia. Sebagai tema program Obat Hati pada malam hari ini, sengaja kita angkat sebuah tema yang spesial, Al-Quran, petunjuk bagi keluarga sakinah. Sebagaimana biasa, kita mengawali perbincangan kita pada malam hari ini sesuai dengan pesan Rasulullah, apabila sebuah pekerjaan yang baik untuk mendapat barokah, maka diawalilah dengan ucapan basmalah. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat KIS, syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah, kita masih dapat bersua kembali di udara, dan seterusnya salawat dan salam berlepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau nanti semua bisa sama-sama kita raih di hari di padang mahsyar kelak ya, sahabat KIS. Amin. Sahabat KIS, obat hati pada malam hari ini berbeda dengan obat hati episode yang lewat. Sebagaimana tadi announcer kita dia telah menyampaikan bahwa sesungguhnya pada malam hari ini kita bertambah ya narasumbernya. Ada sahabat kita, sahabat dakwah kita bernama Ustadz Al-Mukarrom Martua dari Munte. Beliau alumni Pondok Pesantren Mustafa Madinah.
Mandiri Natal maksudnya yang teologis. Beliau ini juga adalah seorang guru ya. Namun Ustadz Arkan kebetulan beberapa yang lewat berangkat ke Jakarta dan saat ini beliau sedang di Semarang ya. Semoga tugas-tugas beliau nanti di sana dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik sahabat KIS, kami berdua dengan sahabat dakwah kita Ustadz Martua akan menjelaskan bagaimana Quran sebagai petunjuk ya bagi keluarga sakinah. Semoga nanti di sesi tanya jawab sahabat KIS ya, baik Pak Supardi dari Urista, ada Wang Cepis yang biasa berinteraktif ya, bisa kita menggunakan layanan telepon, WA, SMS ya, ya. Dan bisa kita berbagi pengalaman, curhat juga ya Ustaz ya. Ya. Bisa curhat apa kira-kira yang mau kita bahas pada malam hari ini, namun temanya adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi keluarga sakinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, tadi saya bacakannya. Ini akan diperdalam lagi oleh Ustaz kita ya, Ustaz Martua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, Ustaz. Iya, benar. Hudal lil muttaqin. Petunjuk ya, Iya. bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita kaitkan juga dengan surat Al-Fatah ayat 4 ya. Allah berfirman, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah yang menurunkan sakinah. Allah yang menurunkan sakinah kepada orang-orang yang beriman ya, agar keimanan mereka yang sudah ada bertambah-tambah. Jadi sumber daripada sakinah itu tawakis adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, benar. Jadi kalau keluarga itu memang menggunakan buku petunjuknya di dalam kehidupan ini, Al-Quran ya, kembali kepada Quran, maka keluarga itu akan menjadi sakinah. Iya, benar. Namun kalau sumbernya yang lain-lain, maka akan terasalah badai ya, badai akan datang, angin topan, angin ribut, piring terbang ya. Setiap saat terjadi gemuruh di rumah tangga itu karena memang tidak kembali kepada Allah. Quran mengajarkan kita bagaimana supaya sholat, bagaimana supaya berzakat, bagaimana supaya tidak emosional ya. Iya. Nah, karena dalam Al-Quran itu juga kita diajarkan bagaimana tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wal dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Nah, jadi kalau ada 4 kriteria di dalam rumah tangga itu, baik suami, istri, ayah, ibu ya, anak-anak memiliki yang 4 ciri ini, maka akan berbahagialah keluarga itu, akan sakinahlah keluarga itu. Yang pertama, gemar keluarga itu memberikan infak sedekah, mau berbagi ya. Iya, benar. Nah, ini terkadang gaji suami 10 juta sebulan, gaji istri misalnya 15 juta sebulan, tapi anak-anak lagi, tapi pelitnya minta ampun ya.
Jadi karena ya sifat yang kikir menyebabkan kita jauh daripada sakinah ya Ustaz ya. Iya, benar. Nah, itu. Kemudian wal kaziminal ghaiz, mampu ayah, ibu, bunda, ayah atau ayah bunda atau papa mama, karena anak mampu menahan amarah ya, Iya. pada saat sudah hendaknya marah. Itu semua ada dalam Al-Quran. Kemudian wal afina nas, wal afina anin nas, mampu memaafkan ya, saling memaafkan. Ini akhir-akhir ini Ustaz, frekuensi perceraian semakin menambah terus. Iya, benar. Perceraian di luar agama, ada lagi perceraian di luar pengadilan agama. Iya. Di kota Parangtrimpon ini saja kita lihat jumlah perceraian itu terus meningkat. Semakin meningkat. Kenapa meningkat? Ya. Kenapa terjadi perceraian? Karena masing-masing tidak bisa memaafkan. Iya. Kemudian yang terakhir dari saya, ciri keluarga yang sakinah itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallahu fastaghfiru lidzunubihim. Jadi kalau terlanjur keluarga sakinah itu melakukan dosa, dia ingat itu dosa dan kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari saya sebagai tausiah pembuka di malam hari ini. Kebetulan saya semangat sekali ini Ustaz, karena ditemani oleh Ustaz mertua. Beliau ini adalah alumni Pondok Pesantren Mustafa, salah satu pondok pesantren yang terbesar di Indonesia ya, Masya Allah. bahkan mendunia ini. Jadi beliau ini sengaja kita rekrut, sengaja kita datangkan ke studio ini, dan semoga beliau juga seterusnya akan ikut ya, Insya Allah. supaya netizen ataupun para pendengar obat hati juga semangat ya. Apa saja nanti yang kita tanyakan, mumpung di sini Ustaz mertua ya. Masya Allah. Jadi demikian sahabat KIS dari saya. Saya kembalikan kepada dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Romi Iskandar SH, dan sahabat KIS akan dilanjutkan oleh Ustadz Martua dari Montes PD. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bersua melalui udara, yaitu melalui program Obat Hati di 106,6 KIS FM. Sebagaimana tadi tema kita pada malam hari ini telah dibuka oleh Al-Ustaz Al-Mukarram, yaitu Tuan Boni Rambe, ya, yang menjelaskan tentang bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk mendapatkan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, tadi juga sudah dibacakan ayat, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab ini yaitu Al-Quran tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pendengar KIS FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, sudah seharusnya kita berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui tuntunannya, yaitulah Al-Quranul Karim, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah ayat 2, bahwa Allah mengatakan Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Oleh karena itu, kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman, tentunya dan pastinya kita yakin bahwasanya apa yang Allah kabarkan di dalam ayatnya Al-Baqarah ayat 2 yang menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan adalah sebuah kepastian. Dan kalau seandainya ada orang yang misalnya meragukan tentang Al-Quran, maka boleh saja misalnya dia mencoba dulu membuktikan benarkah tentang penyampaian daripada wahyu Allah yang menjamin bahwa di dalam Al-Quran ini tidak terdapat satupun kesalahan dan keraguan adanya. Untuk membuktikan itu, maka kita seharusnya sebagai seorang muslim ya tentunya meneliti, memahami dan membaca Al-Quran ini, yang kemudian nanti itu akan berujung kepada bagaimana keluarga sakinah itu akan didapatkan, sehingga menjadilah kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai keluarga yang ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, maka tidak ada cara lain baginya kecuali dia seharusnya sudah semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mengikuti petunjuk berupa Al-Quranul Karim. Dan kita sudah pahami bahwa di Al-Quran itu banyak terdapat petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah disampaikan oleh Al-Mukarram tadi Ustaz Romi Rambe, bahwa di dalamnya ada perintah-perintah yang bersifat wajib, ada perintah yang bersifat sunnah, ada yang perintah yang bersifat mubah, dan ada perintah yang bersifat haram. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa di antara perintah-perintah itu ada yang wajib seperti sholat, kemudian yang sunnah seperti puasa Senin Kamis dan seterusnya, yang kalau itu semua kita lakukan insya Allah akan menjadikan keluarga-keluarga orang-orang yang beriman menjadi keluarga yang sakinah, yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Demikian saya kembalikan kepada penyiar. Baiklah sahabat Yes, itu dia tausiah dari Ustadz pada malam hari ini ya, terkait dengan tema kita Al-Quran, petunjuk bagi keluarga sakinah. Ada mas? Ada tambahan lagi Ustaz? Ada. Sebenarnya masuk pedangan belum? Belum, salah di jam. Kalau ada nanti penanya langsung kode ya. Oh, nanti nggak usah gitu. Di Iya. jam 9. Iya, mana tahu ini ada. Oh, biasa. Baik. Sahabat Yes, baiklah, mungkin ada tambahan dari Ustadz Romi Iskandar. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Ustadz Martua dari Munte yang sudah memberikan masukan ya. Usia. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, dapat satu ayat, ya, kemudian kita ajarkan. Ya, saya pernah punya pengalaman ya. Kita kan sudah sama-sama mengetahui bahwa huruf alif itu seperti tongkat ya, seperti huruf I ya. Kebetulan saya punya teman ini, dia sebenarnya udah lama tahu huruf alif. Dia udah dengar huruf alif dari anaknya, dari tetangga, dari teman. Namanya huruf alif, tapi sesungguhnya huruf alif itu seperti apa dia tak tahu. Iya. Kan begitu. Huruf ba dia tak tahu yang mana huruf ba. Tetapi dengan pendengarannya dia selalu mendengar alif ba ta sa jin. Dia tahu itu. Tapi bagaimana bentuknya dia nggak tahu. Nah, jadi saat kami bersama, kami healing, kami traveling ya. Jadi di sebuah kampung pas ada masjid, saya ambil Quran, kemudian saya
suruh dia, saya tunjukkan sama dia huruf hijaiyah itu. Saudara tahu kau yang mana ini huruf alif, saya bilang kan? Dia kan? Jadi dia nggak tahu ini yang mana huruf alif. Iya. Baru itulah dia tahu. Nah, dengan usia sudah 40, kira 47 tahun lah. Saya kan sekarang udah 49 tahun ya. Baru itu tahu dia. Kan? Iya. Nah, jadi kata Nabi, balighu walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Ini berasal dari pengalaman kita ya, sahabat kisah. Iya. Jadi seperti itulah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi semenjak itu dia tahulah bahwa huruf alif itu seperti lidi ya, seperti apa namanya? Tongkat ya, Ustaz ya. Iya. Nah, kemudian beralih ke huruf ba. Huruf ba yang mana sih? Enggak tahu saya. Enggak tahu saya katanya. Luar biasa itu kawan itu. Huruf ba inilah yang seperti perahu ini, saya bilang kan. Nah, ini seperti perahu huruf ba. Ada titiknya di bawah. Nah, di sebelahnya ada huruf ta, ada titik 2 di atas. Kan seperti itu. Dan seterusnya saya ajarkan kepada dia. Seperti itulah hendaknya kita sahabat KIS ya. Gia ya. Iya, Ustaz. Jadi Gia pun kalau sudah dapat huruf alif ya ajarkan kepada teman. Supaya nanti kita akan seperti yang dikatakan oleh baginda Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ya, Quran surah Al-Isra ayat 82. Sesungguhnya Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada manusia supaya menjadi syifa, obat ya. Jadi Quran itu sebenarnya bisa menjadi obat. Kalau memang ada orang yang kesurupan, kita bacakan Quran supaya si khannas itu atau jin-jin yang jahat itu yang masuk ke dalam jasadnya bisa keluar ya. Nah, mungkin si Ustadz Martuan juga punya pengalaman ini tentang Al-Quran sebagai budan kita, karena beliau ini juga sudah mondok di pesantren ya Ustadz. Gimana Ustadz? Ada pengalaman kira-kira di dalam kehidupan ini ya, selama Ustadz ya ceramah, selama Ustadz misalnya menimba ilmu tentang Al-Quran ya kan? Iya. Ya coba Ustadz. Ya, berbicara tentang pengalaman, ya tentunya banyak pengalaman hidup yang mungkin juga selama mondok ya. Ya. Ya sesuai tadi yang disampaikan, ya mungkin ada juga ya berupa tadi misalnya ya namanya sebuah kebaikan pasti mendapatkan banyak tantangan. Iya. Ya ada tantangan secara fisik, mungkin ada juga tantangan secara non fisik. Ya mungkin tantangan secara fisik ya tentunya ya mendapatkan misalnya penentangan atau penolakan di dalam dakwah, atau juga kalau secara non fisik ya misalnya tadi seperti yang Ustaz sampaikan bahwa mungkin ada beberapa orang yang dia mendapatkan gangguan-gangguan yang tak nampak atau tak kasat mata begitu ya. Iya. Nah tentunya di dalam menghadapi gangguan-gangguan ini tentunya ada yang bersifat fisik, yang pengobatannya ada juga yang bersifat non fisik misalnya. Iya. Ya, tadi misalnya kalau gangguan itu adalah datangnya secara non fisik, tentu di dalam Islam sesuai dengan keyakinan dari umat Islam, maka Quran sebagaimana disampaikan tadi adalah berupa obat. Iya. Ya, terkadang sering kita di akhir zaman ini orang berobat secara fisik tetapi lupa berobat secara non fisik, yaitu dengan mendengarkan ataupun dengan membaca Al-Quran. Nah, sehingga dia berobat secara secara fisik tetapi belum juga menemukan kesembuhan karena lupa bahwa ada satu lagi obat yang belum diamalkan, ya, yaitu dengan misalnya tadi
menelaah dan membaca Al-Quran sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita yaitu Tuan Romi Rambe. Iya. Itulah kenapa di ayat 2 tadi yang sudah kita bacakan berulang-ulang bahwasanya kita tidak boleh meragukan Al-Quran ini Iya. sebagai sebuah kebenaran dan petunjuk agar tercapailah Quran itu menjadikan kita menjadi keluarga yang sakinah sekaligus juga menjadi obat bagi orang-orang yang beriman di dalam kehidupan di zaman ini. Ya, begitu yang mungkin bisa saya Iya. teruskan. Baik sahabat KIS, ini tadi penambahan pencerahan dari Ustadz kita ya, Ustadz Abdul dari Munte, bahwa di dalam Al-Quran juga diajarkan kepada kita para keluarga yang menuju keluarga sakinah. Ya. Sebagaimana surah Luqman ya, Ustaz Ya. ya. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak-anakku, wahai belahan jiwaku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ya. Nah, ini juga dalam Quran kita diajarkan seperti itu. Kalau kita tak pernah baca Quran, dari mana kita tahu? Ya. Yang pertama sekali, basic yang pertama yang harus kita ajarkan kepada anak kita, jangan menyekutukan Allah Ya. dengan yang lain, Benar. ya kan? Itu dia. Sementara saat ini orang banyak yang sesat. Sesatnya ya ada yang misalnya supaya anaknya misalnya menang di dalam tes CPNS, Ya. tes apa namanya P3K ya, Iya. yang lagi viral P3K. Akhirnya minta minta bantu kepada yang namanya dukun ya, Iya, benar. dan dukun ini juga minta bantu kepada jin. Sementara Rasul berpesan kepada kita supaya kita menghindari yang namanya pertemanan dengan jin. Ada saya pernah baca bahwa kata Rasulullah, sebaik-baik jin adalah seburuk-buruk manusia. Nah, itulah. Seburuk-buruk manusia itulah sebaik-baik jin. Begitulah kira-kira ungkapannya. Ya. Jadi segala sesuatu yang bisa menimbulkan kemusyrikan itu harus kita hindarkan ya, sahabat KIS, supaya keluarga kita itu bisa menjadi keluarga yang sakinah. Ya barangkali karena waktu juga sudah mendekati break ya, bacaan berita kami kembalikan kepada nonton kita. Ya, demikian. Baik, terima kasih kepada Ustadz Robi Syadaresa dan juga Ustadz Fatul dari Munte SPD yang sudah menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Dan tentunya untuk sahabat semuanya kita jeda sebentar dulu. Dan nanti selepas berita utama akan kita bacakan beberapa pertanyaan sahabat KIS. Dan tentunya masih boleh bertanya ya di SMS WhatsApp 0812525166. Boleh juga melalui laman Facebook kita di Kisahkan Padang Sidimpuan. Dan tentunya sahabat KIS di layanan telepon 0811 62